Presiden Prabowo Subianto mengumumkan komitmen pemerintah membangun sekolah rakyat. Itu merupakan program pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna, Jumat, 21 Maret 2025. Menurut Prabowo, jika ayahnya seorang pemulung, maka anaknya harus bisa mengangkat derajat orang tuanya. Sekira 200 sekolah rakyat berasrama dibangun untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Kami sudah putuskan juga untuk membangun tahun ini, kita harap segera akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, SMA berasrama, dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu, khususnya. Jadi kita dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia umpamanya tukang pemulung, anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Dia harus kita berdayakan. Ini rencana kita, dan kita akan bangun tahun ini 200 sekolah berasrama tersebut. Satu sekolah akan terdiri, kita harapkan 1.000 murid. Mungkin tahun-tahun pertama akan belum sampai 1.000, tapi nanti saya berharap ya Menteri Sosial, Menteri Dikdasmen, mungkin berapa, dalam 6 bulan bisa mencapai 1.000 murid masing-masing sekolah. Bisa? Hah? Tahun 4? Tahun depan? Tahun depan ya? Tanggal berapa? Coba dicatat. Loh, ini harus bertanggung jawab itu ya. Rakyat minta hasil yang cepat, saudara-saudara. Ya, ini sangat penting, dan yang akan segera kita resmikan 53. Yang segera mungkin 3 bulan ini bisa kita resmikan 53 sekolah. Ternyata Kementerian Sosial sudah punya gedung-gedungnya, sudah punya arealnya, jadi tinggal kita renovasi sedikit. Kita ingin segera 53, sisanya yang 147 akan segera menyusul. Kita harap tiap tahun 200, sehingga dalam 5 tahun kita minimal akan punya 1 sekolah berasrama di tiap kabupaten. Dan itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan. Kita ingin memutus rantai kemiskinan. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Dan ini saya yakin bisa kita kerjakan. Nanti Menteri Koordinator Perekonomian, kemudian Menteri Keuangan, kemudian nanti mungkin Menteri Sosial akan sedikit kasih penjelasan singkat, termasuk juga saya minta Ketua LPS menyampaikan kondisi ekonomi secara umum, sehingga kita dapat gambaran real apa yang telah kita kerjakan, dan kita akan nanti dapat bayangan betapa besar upaya bangsa Indonesia untuk memberi kesejahteraan kepada rakyatnya. Dan berkali-kali saya katakan, ini bukan hanya prestasi kita, ini adalah kerja keras presiden-presiden sebelum kita, menteri-menteri kabinet sebelum kita. Tidak ada pembangunan bangsa yang bisa dikerjakan dalam 5-10 tahun. Pembangunan bangsa Indonesia ini adalah perjuangan lama. Mulai dari tahun 45 dan seterusnya, ada naik dan turun, ada krisis, ada hambatan, ada gangguan-gangguan negara asing berkali-kali, ya kan? Kita tidak mau nyalahkan siapapun, tapi kita sering diganggu. Kita harus sekarang belajar dari sejarah. Kita harus belajar. Dan sekarang kita semua unsur
harus berjiwa besar. Kita atasi perbedaan dengan musyawarah. Kita terima kritik dengan besar hati, tapi kita jangan mau diadu domba. Kita harus bekerja dengan baik untuk rakyat kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.